Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawalangkot. Mohon maaf agak telat pembuatan video yang kita sudah janjikan karena kita sibuk untuk stok pakan, sahabat ya. Nah, itu kita buat silase daun singkong. Kita tambahi bekatul atau dedak padi. Ya, kenapa harus ditambah dedak padi atau bekatul? Karena sebagai sumber energi untuk bakteri asam laktat berkembang ya. Nah, kita tambahi bekatul. Untuk takarannya ya gimana ya, agak menggeh-menggeh karena disambi tadi, sahabat-sahabat ya. Puasa ini posisi sore disambi. Jadi untuk takarannya kita cukup 1% aja lah, 1% dari total. Kalau itu bisa 100 kilo, 110 atau 120 kilo tong itu isinya. Nah, ini butuh sekitar 1 sampai 2 kilo bekatul atau dedak padi. Nah, kasih itu aja sudah, nanti ada perbedaan ya, dia lebih aromanya lebih wangi. Nah, itu sahabat kandang kita sedang memberikan pakan kambing-kambing kita ya, memberikan makanan. Itu adalah ransum, sahabat-sahabat, ransum komplit total mix ratio. Nah, cara membuat itu ya supaya kita bisa mencapai target yang kita inginkan, kambingnya gemuk di waktu yang di waktu optimal ya, kita bisa jual. Itu bagaimana, kita akan coba berhitung secara manual, sahabat-sahabat ya. Nah, yang perlu sahabat-sahabat siapkan adalah alat tulis tentunya dan kertas ya. Silahkan ikuti apa yang akan saya tulis, sahabat-sahabatnya. Ini kemarin kita secara serentak memberikan eartag ya bagi kambing-kambing baru yang kita belanja di harga 1,8 juta. Nah, ini penampakannya ya, ada eartagnya, ada tanda telinganya. Nah, dan kondisi kambing alhamdulillah sudah mulai oke. Sebetulnya sudah hampir sebulan, sahabat-sahabat, atau malah sudah sebulan. Nah, cara makannya sudah tidak pilih-pilih lagi. Dulu baru datang itu ya pilih-pilih, sahabat-sahabat ya. Tapi setelah di sini 1 bulan kalau tidak salah ya, 1 bulan kurang dikit, alhamdulillah sudah bisa makan dengan lahap. Nah, lihat apa, leher, otot lehernya sudah terbentuk ya rata-rata. Oke, saya sudah siapkan, sahabat-sahabat, kertas dan pulpen. Nah, kita belajar secara teori. Apa yang saya lakukan ini begini, sahabat-sahabat. Jadi perlu diketahui bersama ya, kita atau saya itu melakukan peternakan itu berdasarkan teori ya. Nah, teori itu apa? Teori itu berasal dari data dan fakta. Nah, gampangnya begitu, data dan fakta ya. Data beserta fakta yang ada di lapangan itu kemudian diucapkan, baik ditulis maupun dibicarakan ya. Nah, itu dibilang teori ya kan. Nah, data dan fakta itu sebetulnya dapat dari mana, sahabat-sahabat ya? Data dan fakta itu didapatkan dari percobaan atau mencoba atau penelitian, supaya kita tidak ini ya, kita samakan persepsi. Nah, percobaan dan penelitian ini dilakukan. Kenapa dilakukan dan dasar melakukan percobaan atau penelitian itu dari mana? Dari suatu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang menggabungkan antara fakta dengan data yang ada di data dan fakta yang sudah ada ya, data yang sudah ada beserta fakta yang terjadi di lapangan, maka kita mampu membuat kerangka berpikir. Jika A maka B, jika B maka A, kan gitu. Jika kambing gemuk, jika kambing kita berikan makan 5 kilo, maka kambing gemuk, kan gitu. Nah, itu jika
Berarti kan kebalikannya, jika gemuk maka diberikan pakan 5 kilo. Nah, itu kan pernyataan sama yang dibuktikan. Kerangka pikiran itu dibuktikan melalui penelitian atau percobaan. Nah, kerangka berpikir ini menghasilkan yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini ketika dilakukan percobaan atau penelitian, maka nanti akan tercipta menjadi teori. Nah, gitu sahabat-sahabat ya. Sebetulnya gitu, gampangnya begitu. Ya, jadi sahabat-sahabat, apa yang saya lakukan ini adalah murni dari teori yang saya dapatkan ketika saya kuliah ya. Saat saya kuliah ya, saya kuliahnya di S1 peternakan ya. Saya memang agak mendalami di bidang ternak ruminansia kecil ini sahabat-sahabat ya, mulai dari kegiatannya sampai penelitian. Alhamdulillah saya waktu itu didanai oleh Riset Dikti ya, Kementerian Riset Dikti, untuk meneliti kambing ketika diberikan pakan menggunakan limbah kelapa sawit ya, ada lumpur atau bunggil sawit, kita fermentasi, kemudian pelepah dan daun sawit kita chopper lembut, kita berikan gitu ya. Dulu kita sampai ke sana penelitiannya ya. Nah, alhamdulillah ketika di kehidupan nyata, ilmu yang saya dapatkan itu saya praktekkan ke ternak-ternak yang saya pelihara. Alhamdulillah 150 ekor ini. Ada kendala satu, itu patah kaki karena tidak safety kandangnya sahabat-sahabat ya, kurang safety kita buatnya ya. Akhirnya ada satu yang patah kaki sehingga kita terpaksa kita sembelih. Jadi dari total populasi 150 ekor kita kehilangan atau mortalitasnya 1 ekor ya. Nah, itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak sekolah sahabat-sahabat ya. Kita tidak kuliah tidak bisa ya. Kalau kita modelnya spekulasi ya berat ya. Oke, kita masuk ke kasus. Misal Pak Budi berniat ingin kurban pada tanggal misalkan 1 Januari 2050 misalkan. Nah, sedangkan Budi ini mencoba menghubungi sahabat-sahabat sekalian ya, atau menghubungi saya dan meminta nanti di tanggal 1 Januari 2050 ya, menghubunginya pada tanggal 1 Juli 2049 misalkan ya, menghubungi pada tanggal 1 Juli 2049 untuk dipersiapkan hewan kurban, minta hewan kurban nanti tanggal 1 Januari 2050. Nah, anggap saja hewan kurban jantan itu harganya per kilo hidup 100.000 ya. Harga itu 100.000 per kilo bobot hidup. Nah, misalkan ya. Nah, ketika Budi ini punya budget itu 3 juta ya, maka yang diperoleh nanti adalah kambing dengan bobot taksiran 30 kilo up ya, 30 kilo bisa lebih. Nah, Budi sudah bicara dengan saya tanggal 1 Juli. Kemudian berarti kita lihat ini ada peluang sahabat-sahabat ya, ada permintaan hewan kurban 1 ekor di tanggal 1 Januari 2050. Nah, kita mensiasatinya bagaimana? Nah, kita ada patokan untuk mencapai 100 gram per ekor per hari. Kalau kita mau pengemukan kambing itu membutuhkan protein sebanyak 13% di dalam ransum. Kemudian ada DMI atau SFeed-nya saja, atau gini aja, pakan sebanyak 12,5% dari bobot tubuh, bobot badan gitu ya.
Nah, kita sudah dapat data ini. Ini dari teori, sahabat-sahabat ya, dari teori. Teorinya ya ini asalnya dari sini ya. Teori itu tercipta melakukan percobaan dulu, terus rangka berpikir dan lain segala macam. Nah, kemudian kita analisa, kita punya bahan pakan rumput odot misalkan ya. Odot sebagai sumber serat ya. Ini proteinnya berapa? Proteinnya 11%, sahabat-sahabat. Bisa cari di Google. Odot ya. Odot protein 11%. Kemudian yang kedua kita punya ampas tahu. Ampas tahu itu proteinnya berapa? Anggaplah paling rendah 20% ampas tahu yang agak jelek. Nah, kita ada dua bahan pakan. Kira-kira untuk mencapai 100 gram per ekor per hari ya, dengan protein ransum atau pakan yang kita campur antara odot dan ampas tahu ini, kalau kita campur jadi ransum ya. Kebutuhan dalam sehari semalam kita campur dengan protein nanti mencapai 13%, itu perlu odotnya berapa kilo, ampas tahunya berapa kilo, kan begitu. Nah, kemudian 2,5% dari bobot badan. Nah, itu berapa? Oke. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, mungkin sahabat-sahabat coba dipahami dulu, coba dimengerti dulu, ini adalah peluang. Kemudian peluang ini kita coba ambil dengan cara yang teoritis bagaimana, kemudian secara aplikatifnya, secara pengaplikasiannya bagaimana, kita bahas di video selanjutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih sahabat-sahabat atas atensi. Kita lanjut nanti di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.